Halo saya dulur, balik lagi di Podcast Hima Saya, episode ke-6. Kenalin, aku Adnan dari Internship Humas dan Advokasi sebagai host pada podcast kali ini. Nah, teman-teman saya dulur, kali ini aku nih lagi berada di Heji Cafe loh. Heji Cafe ini beralamat di Jalan R. Supeno, Dusun 3, Beji, Kecamatan Kedung Banteng. Nah, Heji ini buat nongkrong tuh enak banget dan lokasinya tuh sangat strategis dan friendly dan instagramable banget loh. Nah, pada podcast kali ini aku ditemani oleh dua orang narasumber yang keren dan pastinya sangat menginspiratif kita nih sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa agribisnis, yaitu ada Ibu Dewanti selaku dosen agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman, dan ada Mas Ahmad selaku pemilik Heji Cafe ini. Nah, kebetulan Mas Ahmad dan Bu Dewanti ini merupakan alumni dari agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sebelum lanjut, aku Adnan udah kenalkan sama Bu Dewanti sama Mas Ahmad. Teman-teman saya dulu yang lagi di rumah lagi nonton nih penasaran juga mau kenalan sama Bu Dewanti. Boleh dong kenalan terus menyapa saya dulu yang lagi ada di rumah. Boleh dari Bu Dewanti dulu. Terima kasih ya Mas Adnan atas kesempatannya. Halo saya dulur, perkenalkan nama saya Dewanti Risa Utami. Biasa dipanggil Dewanti atau Ica ya, kalau di lingkungan kampus mungkin Dewanti, tapi kalau di luar kampus ada banyak sekali panggilannya. Oke, kebetulan saat ini saya bekerja di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman sebagai dosen pengajar di S1 Agribisnis. Kemudian saya adalah alumni S1 Agribisnis juga di Fakultas Unsur angkatan tahun 2012 bareng dengan Mas Ahmad. Mungkin itu aja ya dari saya, Mas. Oke, boleh Mas Ahmad, boleh kenalan. Hai, saya dulur, perkenalkan nama saya Ahmad Nadjan Budiansyah. Biasa sih teman-teman manggil saya Ahmad atau Nadjan. Saya pemilik Cafe Heji Coffee yang ada di Beji ini. Saya alumni pertanian juga sama dengan Mbak Dewanti. Saya angkatan 2012, kebetulan saya satu kelas juga. Satu kelas. Satu kelas. Antek ya guys. Antek nih. Oke, lanjut pada podcast kali ini aku, Dewanti dan Mas Ahmad ini mau ngobrol-ngobrol seru, mau bincang tentang dua sisi agribisnis yang dimana kita tuh nanti mau mengupas atau membahas tentang sisi agribisnis dunia pekerjaan, mungkin dari sisi dosen atau akademisi atau sisi wirausaha atau sebagai bisnis. Mungkin langsung aja untuk kegiatan akhir-akhir ini tuh lagi ngapain sih buat Bu Dewanti sama Mas Ahmad? Mungkin dari Mas Ahmad dulu, akhir-akhir ini lagi apa? Oke, kalau dari saya akhir-akhir ini saya mengurus kafe, tentunya Cafe Heji ini. Saya mengurus Cafe Heji ini, terus juga saya kegiatannya juga ya selain ngurus kafe ya saya ada olahraga juga dan lain-lain seperti itu. Terus di sisi lain saya juga ada di belakang Cafe Heji ini juga terdapat Heji Farm seperti itu. Jadi di bidang pertanian juga. Di bidang pertanian khususnya Heji Farm sendiri itu menanam melon. Betul. Melonnya tuh ditanamnya kayak hidroponik atau bagaimana? Kalau di Heji Farm ini melon hidroponik, melon golden aroma. Itu emang nanti diperjualbelikan atau bagaimana? Ya, panen nanti saya biasanya dijual ke retail seperti itu atau langsung ke end user. Oh, end user. Wah, keren banget nih saya dulur buat Mas Ahmad. Terus buat Bu Dewanti, akhirnya ini lagi kegiatan apa sih? Oke, ya seperti dosen-dosen pada umumnya gitu ya, karena sekarang sudah masuk ke semester genap gitu. Jadi kesibukannya adalah mulai pengajaran kembali, karena kemarin juga sudah sempat ada pengumuman terkait dengan penelitian dan pengabdian. Mungkin untuk saat ini sedang fokus untuk mempersiapkan kegiatan penelitian dan pengabdian, dan karena memang dosen itu kan kewajibannya adalah tridharma perguruan tinggi ya, yang mana gak hanya pengajaran tapi juga ada pengabdian, ada penelitian, yang mana itu pun tidak hanya dari internal kampus aja, tapi kita juga harus mempersiapkan untuk hibah-hibah di
keluar kampus, dan kurang lebihnya itu yang sedang saya persiapkan. Oke, jadi antara Mas Ahmad dan Bu Dewanti emang lagi sama-sama sibuk ya. Iya, menyibukkan diri. Menyibukkan diri ya, betul. Nah, tadi kan kita udah singgung ya, saya dulur. Tadi udah ternyata Mas Ahmad sama Bu Dewanti tuh agribisnis kan dulu. Nah, boleh ceritain dong ketika kuliah tuh dulu cita-citanya apa sih, atau emang kepikiran buat Bu Dewanti itu kepikiran mau jadi dosen, atau buat Mas itu emang udah kepikiran jadi punya bisnis seperti itu? Boleh diceritain dari Bu Dewanti dulu, boleh? Apa ya, kalau ngomongin cita-cita tuh sebenarnya banyak banget ya. Cita-cita tuh kadang hari ini pengen apa, besok pengen apa gitu. Sebenarnya untuk jadi dosen itu bukan cita-cita utama saya gitu, karena waktu S1 dulu tuh sebenarnya saya lebih kepengen kayak kerja di BUMN atau ke perbankan dan lain sebagainya gitu. Cuma dilalahnya pada saat S1 itu IP saya lumayan gitu, terus nggak tahu dapat dorongan dari kanan kiri depan belakang tuh udah lanjut aja S2 gitu. Panutan nih IP-nya nih. Tinggi ya Ibu. Kebetulan aja waktu itu ya. Terus ya udah setelah lulus S1 pun kayak ambil S2 apa ya, sambil cari kerja. Waktu itu saya juga tetap cari kerja, tapi di samping juga daftar S2. Berarti dulu sebelum jadi dosen emang langkah S2 dulu. Iya. Sekolah lagi. Iya. Untuk Mas Ahmad? Kalau dari saya, cita-cita saya dari kuliah itu memang saya kepengenan memang ada usaha seperti itu. Jadi lebih tepatnya saya ingin apa ya, ingin bisa bermanfaat untuk orang banyak, terus juga ingin bisa menciptakan lapangan pekerjaan seperti itu. Jadi memang saya ya ingin usaha berbisnis seperti itu, walaupun memang jalannya memang nggak semudah itu juga gitu. Ya pasti semuanya sih, mau bisnis mau apapun itu pasti semua prosesnya pasti nggak mudah sih ya, saya rasa gitu. Nah, buat Mas Ahmad tuh pernah kepikiran nggak sih waktu S1 dulu pengen jadi dosen atau jadi akademisi di agribisnis gitu, kayak ngajar? Kalau jadi dosen sempat ada kepikiran, iya. Cuman jujur saya secara public speaking kan sebenarnya nggak yang oke banget nih. Jujur kalau kepengenan jadi dosen ya tetap kepengenan ada juga. Saya kepengen apa ya, bisa berbagi ilmu dan sebagainya seperti itu. Ya jadi dosen menurutku kerjaan yang memang apa ya, mulia sih. Untuk Bu Dewanti sendiri juga kayak kepikiran nggak sih pengen punya bisnis kayak Mas Ahmad gitu, punya bangun bisnis sendiri gitu? Oke, kalau kepikiran tentu ada kepikiran itu ya Mas ya, karena sebetulnya saya juga sejak kuliah semester 1 tuh udah mulai, entah itu jualan pulsa lah, jualan makanan gitu ya. Itu saya memang sudah sering melakukan itu, dan untuk sekarang pun pengen untuk membuat sebuah bisnis atau usaha, apalagi di bidang makanan gitu ya, karena memang saya juga suka makan, suka jajan gitu. Kenapa nggak pengen ini bikin usaha sendiri, apalagi di agribisnis itu kan sendiri sebenarnya juga bahasnya tentang bisnis ya. Nah itu yang kenapa sih ilmu yang sudah saya dapat nggak saya aplikasikan. Nah itu yang sedang saya pikirkan nih, kepengen kapan ya ada waktu luangnya gitu bisa untuk membuat bisnis tersebut. Sama dengan Mas Ahmad juga pengen lah kita nyiptain lapangan pekerjaan, apalagi sekarang kan di kampus itu, kalau di zamannya saya itu kan belum ada yang mata kuliah yang benar-benar ngomongin tentang kewirausahaan. Ya kalau sekarang kan udah ada agrotechnopreneurship, udah ada kewirausahaan gitu ya. Jadi udah banyak mata kuliah yang memang mengarah agar mahasiswa itu belajar untuk berwirausaha. Mungkin nanti bisa collab ya antara Bu Dewanti. Juga sekarang kayaknya orang usaha itu juga apa ya, selain orang kerja yang apa kayak dosen itu kan pasti butuh namanya mungkin tambahan dan sebagainya. Iya. Itu bukan hanya dosen sih, mungkin untuk semua pekerjaan kayaknya semua. Nah tadi kan Mas Ahmad sama Bu Dewanti dari agribisnis ya. Ketika kuliah di agribisnis Unsur ini, pengalaman apa sih yang udah dilakuin ketika kuliah dari Bu Dewanti deh? Oke. Apa pengalaman apa nih? Pengalaman kayak berorganisasi atau kegiatan kepanitiaan. Kalau untuk kepanitiaan gitu ya, mungkin kalau misalnya saya tuh ikutnya dulu Biwara.
UKM-nya ya. Kalau Himasa itu paling saya ikut kepanitiaan aja gitu, tapi bukan menjadi pengurus. Sebenarnya kalau untuk kegiatan itu saya aktif dari awal masuk ya, angkatan 2012, kemudian 2013, 2014 cukup aktif, tapi kemudian kan 2015 itu kan sudah mulai masuk PKL kemudian KKN dan hampir iya dan hampir mau ke skripsi gitu. Jadi keaktifannya sudah mulai berkurang, tapi ganti keaktifannya dari yang aktif di organisasi kemudian beralih ke aktif menjadi asisten praktik. Kalau Mas Alif sendiri? Kalau saya sendiri dulu zaman kuliah ya saya aktifnya pernah di di Besper. Kalau di Pertan itu ada namanya Besper kan, kalau seni pertanian. Saya ikut di Besper tapi nggak yang aktif di dalam organisasi Bespernya sih nggak. Cuman saya ikut kalau lagi ada drama musikal dan sebagainya, event-event. Terus kalau untuk di organisasinya lagi saya aktif di UOR. Olahraga, betul. Kalau itu saya di situ UOR saya di basket. Saya aktif di basket. Anak basket. Sering ikut perwakilan kalau zaman dulu gitu. Cuman nggak tahu sekarang ya, mudah-mudahan masih bisa dipertahankan ya. Terus kalau untuk acara Himasa ya sama saya paling kepanitiaan aja sih. Panitia. Iya, panitia biasa. Isnat dan sebagainya. Oke, nyinggung masalah kuliah. Kalau misalkan dikasih kesempatan buat ngulang lagi ke waktu kuliah, masa-masa kuliah, buat Bu Dewanti sama Mas Ahmad tuh kira-kira bakalan tetap milih di agribisnis atau mau pindah jurusan lain aja deh? Dari Mas Ahmad. Dari saya sih terkait dengan kalau disuruh flashback dan sebagainya, saya tetap memilih pertanian. Ya. Karena saya di situ saya banyak dapat pembelajaran lahirnya seperti itu, yang dimana di masa sekarang ini saya bisa mengaplikasikannya untuk di dunia usaha seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi banyak pembelajaran yang kita dapat ya, jadi kayak nggak cuma berkebun atau bertani aja ya, di pertanian tuh kita belajar semua. Kalau Bu Dewanti nih? Kalau saya malah beruntung, maksudnya dulu tuh nggak kepikiran saya bakal daftar agribisnis ya, karena sebenarnya saya tuh awalnya cita-cita pada saat SMA itu cita-citanya menjadi guru matematika. Ya, guru matematika dulu tuh. Terus tiba-tiba lolosnya di agribisnis. Terus setelah saat ini saya merasakan, alhamdulillah ya kan, saya untungnya tuh dulu pilihnya agribisnis bukan yang lain gitu. Karena dulu jujur aja pilih agribisnis itu karena prodi yang akreditasinya A gitu. Kalau ngelihat yang prodi lain kan kayaknya pertanian banget nih gitu kan. Tapi kalau yang agribisnis kayaknya kok seru ya kan, sambil baca-baca ininya kan. Apa sih agribisnis, kegiatannya apa gitu. Terus pas dilihat kok kayaknya seru, ya udahlah coba ini aja gitu. Terus lulus, pas dijalanin oh iya ya enjoy ternyata. Dan kalau misalnya suruh flashback lagi ya mungkin saya tetap akan pilih agribisnis gitu. Terbukti ya guys, agribisnis seru banget. Oh iya. Yang jelas sih kalau kita suruh flashback berandai-andai itu kan kayaknya nggak ada habisnya ya. Iya. Lebih tepatnya kita fokus aja apa yang kita jalanin saat ini aja. Fokus, tekuni, pasti akan ada hasilnya sih. Jadi harus ditekuni apa yang sudah kita jalani sekarang tuh, mau nggak mau ya sudah jalannya harus dilanjutkan bagaimanapun keadaan. Betul. Terus aku mau tanya nih, kalau ada nggak sih kayak kejadian atau hal yang membuat Ibu Dewanti sama Mas Ahmad tuh terkejut atau kaget ketika pertama kali lulus, misalkan lulus nih kerja di dunia kerja, seperti kayak realita pekerjaan gitu, kayak nggak sesuai ekspektasi sih, kayak beda gitu. Mungkin dari kalau masuk ke dunia kerja ini saya jujur maksudnya kalau saya sih memang nggak pernah yang ikut pernah di korporasi atau itu enggak. Cuman tantangan di dalam usaha itu pasti ada tantangan tersendiri seperti itu. Kalau di saya itu kalau dalam usaha itu lebih tepatnya mungkin ini ya, dalam usaha itu kan dulu saya pertama mengawal itu kan memang ada partner gitu ya. Nah mungkin kita ada ketidakcocokan dengan partner dan sebagainya. Terus masalah biasanya itu ada lagi tuh masalah visi misi ke depan dan sebagainya. Belum juga masalah
terkait mungkin finansial atau cash flow yang memang kok tidak sesuai antara mungkin kita misal kerjasama dengan orang A, orang B, seperti itu ada yang nggak sesuai juga. Ya itu mungkin tantangan tersendiri di dalam usaha seperti itu. Terus juga mengelola SDM juga seperti itu. Kayak lebih SDM-nya juga berpengaruh juga. Juga belum kalau cash flow-nya nih, omsetnya lagi nggak sesuai dan sebagainya, itu pasti ada pressure tersendiri juga. Ya nggak munafik juga, memang ya kepikiran pasti kepikiran itu pasti. Cuman ya kita tetap harus tetap fokus, itu balik lagi fokus ya, tetap berusaha lah, namanya juga pengusaha. Jadi harus usaha. berusaha. Iya. Berusaha. Ya. Ya untuk Bu Dewan. Oke, kebetulan saya waktu S1 lulus itu kan nggak langsung kerja, tapi saya sempat cari-cari pekerjaan sebelum akhirnya saya lanjut S2 gitu. Cukup kaget ya, terutama pada saat daftar pekerjaan tuh kadang kan orang tuh mikir, oh lulus nih, IPK-nya bagus nih gitu kan. Daftar mana-mana oke lah, kayaknya tinggal kita yang milih gitu ya. Sebenarnya kalau saat ini peluang untuk menjadi seperti itu juga cukup besar, cuma mungkin waktu itu kesalahan dari saya adalah saya hanya fokus ke akademik aja tapi tidak mengeksplor diri saya gitu kan. Ikut pelatihan yang menunjang soft skill saya gitu, atau misalnya les bahasa dan lain sebagainya yang itu diminta oleh industri atau dunia usaha, dunia industri gitu. Jadi ya ada enak enggaknya sebenarnya, ada kagetnya, banyak kagetnya sebenarnya. Cuma ya sebagai dosen itu pun menurut saya itu adalah pengalaman pertama saya. Asik. Iya. Dosen. Iya, tapi sebenarnya saya udah pernah kerja juga, tapi itu cuma freelance aja sih. Cuma memang ya agak kaget, kayak udah kerjanya lumayan banyak, kok cuma segini aja gitu ya. Ya kan kadang kan kita ekspektasi jadi sarjana duitnya banyak gitu kan, tapi ternyata nggak semudah itu. Makanya harus diimbangi dengan peningkatan soft skill lainnya, karena di dunia kerja itu tidak hanya membutuhkan hard skill, tapi kita juga harus meningkatkan soft skill. Seperti tadi yang Mas Ahmad sampaikan kan, harus mengelola SDM-nya, mengelola yang itu kan tidak hanya membutuhkan kemampuan hard skill-nya aja, kita butuh namanya soft skill terkait dengan manajemen sesuatu. Jadi kayak di kuliah tuh jangan cuma kupu-kupu. Iya. Kuliah kita harus jadi pura-pura. Rapat kuliah. Terus sama satu lagi, dibanyakin networking tuh Nah, juga. iya, itu betul. Penting relasi, banyakin teman pas lagi kuliah tuh. Jadi Iya, betul. jangan kumpulnya cuma di satu. Jangan ngegeng aja. Iya. Oh iya, nggak boleh. Tapi kalau misalnya untuk buat support system nggak masalah. Tapi jangan terpacu hanya di circle itu aja. Tapi seluas-luasnya. Gitu. Tapi yang baik ya circle-nya. Iya, yang baik ya. Jangan sampai. Jangan sampai tersesat. Nah, Jangan sampai ke jurang yang salah gitu. Supaya kita blow up malah. Bukan grow, malah nggak jadi Malah grow. down. Malah down. Jangan sampai ya. Jangan sampai dong. Oke. Terus mau tanya dong, kan aku masih semester 2 nih. Ya. Nah, masih maba lah ya. Kira-kira biasanya tuh mayoritas kesalahan fresh graduate yang udah lulus nih, kan kemarin juga baru wisuda ya. Kira-kira menurut Bu Dewan itu apa sih kesalahan atau mayoritas kesalahan yang sering dilakukan fresh graduate? Mungkin dari Bu Dewanti dulu. Oke, mungkin ini lebih berkaca dari saya ya, itu kan udah 10 tahun yang lalu ya kalau saya jadi fresh graduate gitu. Cuma mungkin beberapa hal yang menjadi kesalahan fresh graduate adalah mereka pertama yaitu tadi tidak mengasah soft skill-nya. Jadi hanya mengandalkan ada ijazah, kita punya ijazah nih, tapi nggak melatih soft skill yang bisa kita tingkatkan gitu. Apalagi bahasa ya, karena kebetulan pun saya sekarang di Unsur Karir Portal ya, yang mana itu kita menyediakan platform untuk mahasiswa baru, alumni yang baru lulus untuk mencari pekerjaan. Dan di situ pun banyak sekali masukan bahwa
ayolah lulusan Unsur nih bahasanya ditingkatkan, kemampuan bahasanya, soft skill-nya juga ditingkatkan, kejujurannya dan lain sebagainya gitu. Jadi memang gak hanya mementingkan IPK saja atau ijazahnya keluar, tapi kita juga harus meningkatkan soft skill gitu. Dan jangan menunggu wisuda gitu. Kita udah harus cari nih ketika udah abis selesai ujian pun bisa loh kita sambil cari-cari loker kayak gitu, kita masukin aja cari-cari, dan kalau misalnya udah keterima gimana, oke, coba jalanin dulu. Kita nggak bisa tiba-tiba lulus langsung jadi presiden gitu kan, enggak. Tapi carilah pengalaman, karena dari pengalaman itu meningkatkan soft skill kita. Ya, kita bisa menghandle lingkungan seperti apa sih? Ya, tidak hanya lingkungan tapi juga pekerjaan. Kita harus keluar dari zona nyaman kita, gitu. Karena kalau misalnya kita diem aja, dunia tuh bergerak terus. Iya. Kalau kita diem aja, kita ketinggalan. Iya, kita di sini aja. Teman-temannya udah pada lari ya, udah pada jogging. Kalau dari Mas Ahmad gimana nih? Kalau dari saya terkait kesalahan fresh graduate itu ini sih jangan terlalu idealis gitu. Maksudnya ketika ada peluang di depan diambil aja, dihadapin, itu jadiin pembelajaran seperti itu. Jadi memang untuk fresh graduate sekarang kan, sama satu lagi, jangan terlalu memikirkan dapat gajinya berapa nih dan sebagainya. Kayak udah kepikiran, lihat gajinya berapa. Iya, ini enggak, gajinya kok nggak besar dan sebagainya. Nah, jangan terlalu jadiin, maksudnya masuk dulu ke dalam lingkungannya, maksudnya kita kerja tim lah ini gitu. Nanti kan kita jadi tahu nih karakter A, B, C, D dan sebagainya. Ya balik lagi, kita di situ dapat pembelajaran soft skill sih lebih tepatnya sih. Sehingga nanti kedepannya kita mau masuk di lingkungan manapun kita udah siap gitu loh. Adaptasinya juga cepat. Jadi buat teman-teman saya dulur yang masih mikir-mikir kayak aku mau daftar ini tapi aku nggak bisa, jangan kayak gitu ya. Kita harus terima apapun yang ada di depan, terus jalanin aja ke depannya. Oke. Terus selanjutnya, mahasiswa kan perlu mindset ya untuk untuk berpegang teguh ketika menjalani kuliah ini. Kira-kira dari Bu Dewanti sama Mas Ahmad boleh ngasih satu mindset nggak sih buat mahasiswa biar ketika nanti nih kita lulus dari agribisnis, dari kuliah tuh kita nggak bingung kita harus kemana, kita mau ngapain gitu. Dari Bu Dewanti. Dari saya apa nih, semacam apa? Semacam kayak mindset atau prinsip yang dipegang gitu. Oke. Prinsip saya adalah jalani apa yang sedang kamu kerjakan saat ini, gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita ngomongin, aduh kenapa ya saya nggak kayak gini, kenapa nggak ya saya nggak kayak gini, padahal ini loh, sekarang ini loh kamu lagi berdiri di mana, nah itu yang harus kamu kerjakan, gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita terlalu larut ke penyesalan itu ya nggak akan jalan, kita bakal semakin ketinggalan sama yang lainnya. Betul. Kalau buat Mas Ahmad gimana? Kalau dari saya mindset ya. Mindsetnya apa nih? Kalau saya sih satu aja sih, lebih tepatnya jangan banyak mengeluh gitu. Jangan banyak mengeluh. Aku banyak mengeluh. Maksudnya mengeluh sih tetap, tapi maksudnya jangan ketika kita lagi mengeluh itu jangan melihatkan bahwa kita nih aduh kok kayak gini gitu, jangan merasa insecure gitu. Jangan lihat proses orang lain, proses kita dulu yang terus sama ini juga sih tambahan lagi sama tanggung jawab. Kita harus tanggung jawab sama apa yang kita jalani saat ini dengan totalitas juga ya, jangan setengah-setengah loh. Iya. Harus full ya, harus maksimum. Nah, pertanyaan terakhir mungkin hari ini di podcast kali ini mungkin satu pesan buat mahasiswa agribisnis saya dulur yang lagi nonton. Satu pesan aja, boleh. Satu pesan. Tadi kan satu mindset. Sekarang pesan aja, pesan. Jelas. Buat dari Mas Ahmad. Untuk pesan mahasiswa sekarang ya, banyakin networking. Itu sih, banyakin networking, terus ya intinya banyakin networking, banyakin circle pertemanan, karena itu sangat-sangat berharga banget untuk nantinya masuk ke dunia pekerjaan dan seterusnya seperti itu. Relasi sangat, emang relasi sangat penting. Buat Bu Dewanti. Kalau buat saya ya, karena
mahasiswa itu kan masih muda, jiwanya masih semangat. Jadi pesan saya adalah jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan mencoba untuk menyerah. Gitu ya. Apapun yang sedang kalian lakukan tuh jalanin aja gitu. Ya harus jangan sampai apa yang sudah kalian perjuangkan berhenti di tengah jalan gitu kan. Kalau kata-kata anak Gen Z zaman sekarang adalah nggak mungkin ya Tuhan membawamu sejauh ini hanya untuk gagal. Gitu Oke, kan? tepuk tangan dulu dong. Nah, tak terasa ya kita udah di penghujung acara podcast kali ini. Gimana? Seru kan saya dulur? Kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama Bu Dewanti, sama Mas Ahmad. Banyak pesan yang kita bisa ambil, kita bisa terapkan, kita bisa lakukan hari ini. Nggak usah nunggu besok ya. Hari ini harus dilakukan untuk kedepannya tuh bisa lebih baik lagi. Terima kasih buat Mas Ahmad dan Bu Dewanti yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng saya dulur semuanya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi teman-teman saya dulur. Amin. Terima kasih buat saya dulur yang udah nonton pod saya pada hari ini dari awal sampai akhir. Sarangnya. Jangan lupa nonton konten-konten Hima saya yang lainnya. Bisa lihat di Instagram, di YouTube, dan TikTok Hima saya Usul. Jangan lupa like juga dan komen, dan jangan lupa subscribe. Hima saya Rules the way. konten Hima saya selanjutnya. Bye-bye.